Oke, halo teman-teman semua. Malam hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang langkah awal bangun audiens di materi kedua, eee, materi dari peta perjalanan customer atau customer journey dan kita akan bahas kenapa sih bangun audiens itu fundamental, terutama buat teman-teman semua yang baru mau mulai digital business. Oke, teman-teman semua, perkenalkan saya Diah Gomay. Saya yakin teman-teman semua juga sudah cukup mengenal saya. Saya adalah seorang praktisi bisnis edukasi sejak 2017, bisnis community builder, penulis buku, sekaligus e-course creator yang akan menyampaikan materi hari ini. Oke, teman-teman semua, saya mau kasih tahu sama teman-teman semua. Tahu nggak sih kalau yang namanya audiens, audiens tuh apa sih? Audiens itu adalah, sekelompok orang yang kita bidik yang memiliki minat, tertentu, yang bisa kita kumpulkan dari, traffic source atau dari sosial media ataupun platform, yang memiliki banyak traffic. Nah, audiens yang kita bidik ini kalau masih di dalam sosial media atau di dalam platform, traffic source, mereka itu tuh kayak ikan yang berenang di samudra luas yang, kita nggak punya kontrol sama mereka dan kalian bayangin aja kalian, nawarin sesuatu yang bisa jadi tidak dimengerti, mereka juga tidak merasa butuh dan, bayangkan aja deh kalian itu lagi ada di sebuah bazar, kemudian kalian nawarin rujak deh yang paling gampang gitu ya. Nawarin rujak, kalian tawarin, itu kalian harus nawarin berapa banyak sampai akhirnya kalian bisa mendapatkan orang-orang yang tertarik dan itu membutuhkan effort yang besar sekali, capek banget dan, keringetan. Kebayang ya capeknya kayak gimana. Nah, kalau kalian mengerti teknik cara mengumpulkan audiens yang tepat, di dalam kolam yang bisa kalian kontrol. Nah, kalian itu bisa lebih mudah melakukan penjualan karena sebenarnya secara prinsip adalah audiens itu sama dengan trust, sama dengan leverage. Apa itu? Jadi, audiens itu adalah aset. Jadi kalau misalnya teman-teman semua, kalau kalian berhasil mengumpulkan audiens yang percaya sama kalian, mau launching produk apa juga gampang. Makanya banyak banget di luar sana yang udah expert itu kayak gampang jualan apa saja karena secara list mereka sudah loyal. Nah pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman semua belum punya audiens yang kenal sama kalian, gimana caranya kalian bisa mendapatkan penjualan? Jadi kalau misalnya kalian nanya nih, "Kok saya udah posting, kok kayak nggak ada yang tertarik, kok nggak ada yang beli?" Ya itu karena caranya kalian itu masih salah, oke? Oke teman-teman semua, welcome to customer journey step 2. Kali ini kita akan membahas how to attract your audience. Gimana caranya kita bisa dapetin atau mengumpulkan customer tertarget yang sesuai dengan target audiens kalian, yang sesuai dengan produk yang kalian jual. Oke, mungkin ini yang kalian rasain, kalian udah bikin konten, udah posting, rajin, tapi kok masih sepi juga ya, boro-boro beli, komen aja kagak ada. Siapa nih yang ngalamin ini ya teman-teman? Nah, kita pahamin dulu alur orang membeli tuh kayak gimana. Jadi kalau teman-teman mau duit ya, mereka tuh harus diolah dulu supaya mereka itu percaya sama teman-teman semua. Nah, sebelum mereka percaya, mereka harus nyobain dulu, ya dong gitu. Jangan-jangan masuk kayak beli kucing dalam karung gitu. Seringkali orang mencoba itu berani bayar loh. Di tahap orang lagi trial bayar 100.000, 200.000 mencoba sesuatu. Kadang-kadang kita kan tidak tahu ya, yang kita beli ini beneran value atau tidak. Maka supaya kita bisa dapetin kepercayaan mereka, kita tuh, harus bikin mereka mencoba dulu, bereksperience dulu. Tapi tidak ada, orang yang akan mencoba kalau mereka tidak tahu kita itu ada. Makanya mereka harus lihat dulu kalau kita itu ada. Nah, sebelum orang lihat kita, maka harus ada konten yang diposting dulu. Jadi teman-teman semua ini adalah jalurnya. Saya, pakai peta kebalik ya.
intinya kan saya yakin goals Anda itu adalah how to make money. Nah, sebelum Anda make money, kalian harus bisa menemukan ya orang-orang sebanyak mungkin, mengumpulkan orang-orang sebanyak mungkin. Atau kalau bahasa lainnya mungkin kalau kalian nggak ngerti ini bahasanya agak jelimet, simple. Kalian tinggal networking. Networking dengan menggunakan sosial media. Berkomunikasi dengan menggunakan sosial media. Kalau kalian malu-malu ngonten, itu diibaratkan seperti kalian itu jualan di padang pasir. Ya gimana kalau misalnya kalian gimana caranya bisa mendapatkan penjualan kalau bisnisnya aja nggak ada yang lihat. Kalau misalnya kayak gitu kalian bisa dapetin duit dari mana? Kalau mau jualan pastinya harus di tempat yang rame. Ini, jangan salah, banyak loh yang melakukan kesalahan nih. Kalian bisa lihat mungkin ya, mungkin kalian setelah mendengarkan audio ini atau, rekaman ini kalian bisa melihat, oh iya, ada orang jual cobek, tapi duduk diem di, apa namanya, perumahan orang kaya berharap ada orang kaya yang kasihan. Atau ada tukang rujak, tapi diem aja nggak kemana-mana gitu, bukan ke tempat yang lebih cocok untuk jualan rujak atau jualan, apa namanya, jualan es cendol tapi di tengah jalan raya yang sepi banget. Di daerah tempat tinggal saya ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman semua, kalau bisnis teman-teman semua nggak ada yang lihat, kalian bisa dapat duit dari mana? Itu sih yang jadi pertanyaan. Nah, makanya kenapa sih orang gagal mengumpulkan audiens? Kenapa sih? Apa sih yang terjadi sama mereka? Nah, teman-teman semua, di dalam proses belajar itu sebelum di awal ya saat Anda nonton video ini, Anda itu baru mencapai level pemahaman saja. Jadi baru nyampe level mengingat. Oke, mengetahui dari tadi tidak tahu menjadi tahu, kemudian, belum sampai ke level nanti harus memahami. Ya di level satu Anda dari tidak tahu jadi tahu, dari tahu menjadi, dari tahu kemudian mencoba, dari mencoba menjadi paham, dari paham menjadi nanti terus lagi pembelajarannya. Jadi teman-teman semua, di dalam proses yang tidak sebentar ini, banyak orang yang tidak sabar pengen uang cepet, malu buat bikin konten, enggak konsisten dan enggak punya. Maksudnya sudut pandang unik tuh, oh ini ada celah nih, oh ini ada peluang nih, oh ini ada cara nih. Dan orang tuh sering banget miss di hal-hal yang seperti itu. Padahal teman-teman semua, kalau teman-teman fokus, ngebangun audiens ini tidak sebentar ya teman-teman semua. Butuh waktu, butuh latihan, butuh jam terbang, tapi tidak terlalu lama juga. Kalau kalian fokus, konsisten, dalam waktu 6 sampai 12 bulan ke depan, teman-teman semua itu udah bisa mengalahkan income orang dengan gaji UMR selama 5 tahun. Ya anggaplah UMR UMR Bekasi ya. UMR Bekasi itu 5 juta dikalikan 1 tahun 60 juta. Kalau misalnya kalian fokus, kalian bisa dapetin income ratusan juta setiap bulannya. Tapi hal yang pertama kalian harus lakukan adalah bangun dulu audiens kalian. Maksudnya kayak gimana? Oke. Intinya, kalau kalian mau bisnis digital, hal pertama yang harus dibangun itu adalah audiensnya dulu, yaitu orang-orang yang ada ketertarikan dengan produk kita, relevan dengan produk yang kita tawarkan. Tapi untuk bisa menarik mereka, kita membutuhkan keramaian dan keramaian di era digital ini bukan pasar, bukan tempat event, bukan di jalan raya orang lalu lalang. Keramaian yang dimaksud di sini adalah sosial media, tempat orang-orang berbagi komen, nge-share konten. Dan supaya Anda bisa memilah dan memilih mana audiens yang cocok sama kita, gunakan yang namanya magnet. Karena teman-teman
camkan ini. Baru setelah teman-teman sudah memiliki audiens yang tertarget, kalian bisa satu testing produk yang mau kalian jual. Kalau masih ingat sama ceritanya Mak Rinanti itu awalnya bikin konten, kontennya lama-lama engage, orang-orang mulai penasaran, kemudian Mak Rinanti bikin penawaran, saya mau bikin ini sesi konsultasi gratis, kalian mau nggak? Akhirnya dimasukin ke dalam kolam, kemudian diedukasi satu-satu, kemudian di webinar, kemudian konsultasinya dibikin berbayar one on one yang akhirnya karena Mari nanti baru melahirkan, anaknya masih sangat kecil, waktunya terbatas dan beliau juga sampai burn out dan kecapean karena Mak Rinanti itu tipikal orang yang amat suka melayani gitu. Akhirnya Mak Rinanti cek ombak ke sosial medianya, guys. Aku kayaknya nggak bisa nih kalau harus handling one on one consultation. Kalau aku bikin produk, kalian mau nggak? Itu akan terjadi di saat kalian sudah membangun audiens di dalam kolam kalian. Baru nanti kalau kalian tes dulu ada demand-nya atau tidak, baru kemudian launch penawarannya, baru kemudian nanti kalian olah audiens kalian yang disebut dengan nurture, retensi, dan abis itu nanti kalau misalnya kalian ngerasa, aduh gila coach one on one sama gue 500.000 capek banget, kalau lu mau belajar sama gue lu bayar gue 1 juta gitu ya teman-teman. Nah, terus teman-teman semua, yang namanya mengumpulkan audiens itu tidak bisa asal-asalan. Walaupun di awal kita harus coba, kita pasti overthinking teman-teman semua. Pasti banyak hal di dalam kepala kita dan Mak Rinanti udah menyiapkan strategi untuk bikin konten planning untuk kalian ngeposting supaya kalian itu bisa punya perencanaan konten dalam proses membangun audiens kalian. Kalian nggak bisa gitu ngarep tiba-tiba viral terus ngarep nanti ya udah biarin aja di post aja nanti orang yang bakalan nyariin kita, nggak bisa teman-teman. Kita harus narik mereka duluan teman-teman. Kalau males konten mendingan belajar gimana caranya ngeiklan pakai Facebook Ads. Itu cara yang cepet, mudah, efisien. Tapi kalau kalian enggak kayak saya nggak punya uang, maka konsistenlah selama 90 hari. Nih, quotes dari saya ya. Kalau kalian mau cepat, pakailah cara berbayar. Kalau kalian mau murah, maka bayarlah dengan waktu kalian ya. Kalau kalian mau cepat, pakailah uang kalian. Kalau kalian mau murah, bayarlah pakai waktu kalian. Jadi sebenarnya itu namanya kurensi. Uang adalah currency yang kita gunakan untuk membayar dan membeli sesuatu, sedangkan waktu itu adalah currency yang tidak bisa kita dapetin lagi karena uang itu bisa balik lagi. Kita bisa kehilangan uang hari ini tapi waktu tidak bisa balik lagi. Jadi tinggal dari teman-teman semua harus fokus dan cepat dalam belajarnya, oke? Nah, jadi teman-teman lalu lanjut ke materinya, terus gimana caranya supaya kita bisa menarik atensi audiens dari traffic source yang luar biasa banyak itu. Caranya gunain aja lead magnet, oke? Nah, ini saya akan jelasin langkah bangun audiens ya. Audiens yang kuat sama dengan modal trust yang bikin bisnis tahan banting. Oke, saya sudah bahas di materi pertama, dijaga yang namanya reputasi. Kalau kalian mau bangun bisnis besar jangka panjang, jangan cari keuntungan instan, jangan cari penjualan jangka pendek. Nah, ini adalah contoh lead magnet yang kita gunakan di BBM, yaitu yaitu program trial class 4 hari, 3 hari materi video di WhatsApp dan 1 kali Zoom kelas. Dan ini kita taruhnya di landing page. Kalian bisa gunakan lead magnet ini untuk kenalan ya teman-teman semua. Jadi di dalam proses kita ngeciduk audiens dari sosial media kan mereka nggak kenal sama kita. Tapi kalau misalnya dari kata-kata kita bisa nge-attract mereka, kemudian mereka nurut apa yang kita perintahkan supaya mereka makin tertarik dengan apa yang kita tawarkan, ya masukin mereka ke dalam grup yang bisa kalian olah. Nih saya jelasin ya, lead magnet itu adalah daya tarik sesuatu yang bisa membuat orang itu
attract ya, sesuatu yang value, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bikin mereka, wah gila ya, belajar di sini baru 4 hari aja gue ngerasa dapat value banget. Kayaknya di sini nih gue bisa ini deh, bisa dibimbing bener-bener dia sama mentornya. Nah, langkah-langkahnya pertama kalian ajak mereka kenalan dulu dengan konten, ya kan? Kemudian arahkan mereka untuk masuk ke dalam area kalian. Mau itu grup, mau itu email, mau itu DM, kemudian bikin mereka isi data diri. Supaya apa? Supaya kalian bisa follow up, oke? Nah, lead magnet ini harus berfaedah, ringan dikonsumsi, dan relevan sama masalah market kalian. Yang namanya lead magnet itu enggak cuma trial class, itu macam-macam. Bisa berupa e-book, bisa berupa webinar, bisa berupa trial class, sampel atau yang sesuatu yang untuk dicoba lah ya gitu. Nah, saya mau pakai studi kasus BBM, saya recall lagi sama persona saya yang namanya Dudung ya. Jadi langkah awal kalian harus kenalan dulu. Bikin posting awal, aduh mak, postingan awal apa ya? Kenalan aja dulu, cerita aja dulu, bikin storytelling dulu. Habis itu bikinlah sesuatu narasi yang bisa yang bisa membuat mereka tuh attract, yaitu how to make money. Bagaimana cara menghasilkan uang kalian kalau nggak percaya kata-kata saya di Indonesia ataupun di luar negeri, coba cari konten cara hasilkan uang dari XXX dengan kata kunci cara hasilkan uang. Bisa hasilkan uang dari konten, hasilkan uang dari FB Pro, hasilkan uang dari affiliate, hasilkan uang dari apapun. Kalian akan lihat betapa banyaknya orang-orang yang tertarik dengan narasi seperti itu. Tapi karena itu sudah banyak yang bernarasi, maka kalian harus mikirin gimana caranya bikin diferensiasi. Ceritain gimana caranya, jangan dibongkar semua, bikin rasanya gantung. Kemudian dorong mereka supaya mereka ngeklik link landing page kalian supaya mereka bisa ikut trial kelasnya dulu gitu ya teman-teman semua. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan atensi, kumpulkan dulu kontaknya, jangan langsung kalian closingkan gitu ya teman-teman. Jadi kalian bagi-bagikan nih, anggaplah si Dudung nih ngebagi-bagiin tiket, oke masuk 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 ke grup ya teman-teman semua. Nah, buat tertarik, kalian mau ikut trial kelasnya, isi form dulu ya. Habis isi form, Dudung jadi dapat kontak. Karena dapat kontak itu, Dudung sudah punya alat untuk jualan. Di sini di proses ini kalian kenalan lah. Kenalannya di mana? Di grup. Halo, kenalin saya Dudung. Oh iya, nama saya Asep. Baru habis itu pelan-pelan tawarkan solusi atau program. Nah, nanti saya di materi berikutnya akan ngejelasin sama teman-teman semua cara menawarkan programnya. Intinya, mulai dari konten, kemudian kalian buatlah landing page-nya, arahkan mereka ke dalam landing page, kemudian berikan lead magnet atau offer dan pancing mereka untuk isi form, oke? Buat Anda harus bisa bikin audiens Anda ngisi data diri karena itu penting dan di era sekarang di mana WhatsApp tidak di mana WhatsApp itu sudah mulai hati-hati dan email itu sudah tidak dibaca, kalian sebaiknya membuat kolam di dalam grup WhatsApp, oke? Nah, teknik yang tadi saya sampaikan itu adalah list building. Sekali lagi saya remind kalian, semakin banyak kontak, semakin banyak prospek. Artinya semakin banyak yang bisa di-closingkan. Nah, teman-teman semua, kenapa sih kita kudu kumpulin database? Oke, algoritma bisa naik turun, tapi database nggak pernah bohong. Bisa dirawat, edukasi, dan dijualin berkali-kali. Ya itu yang terjadi sama banyak apa ya, banyak rich funnel expert di luar sana yang database-nya itu udah mencapai 1 juta database. Kalian harus fokus ke database kalian, perbesar kontak. Ingat ya, list itu ada 2 macam. Ada database cold, ada database hot.
Ada database hot, ada database warm, ada database hot. Kalau bisa kumpulin sebanyak mungkin hot list. Tapi inget ya, kalau kalian mau ngumpulin sebanyak mungkin hot list, pastikan produk hot list yang kalian jual itu value sehingga mereka nggak kapok untuk beli produk berikutnya. Oke, ini adalah FAQ yang sering muncul. Pertanyaannya adalah, tapi aku nggak punya produk. Ya udah, kalian jadiin diri kalian sebagai media edukasi dulu. Latihan aja dari diri kalian terlebih dahulu supaya bisa dijadikan contoh untuk audiens yang mau kalian bidik. Oke, dan misalnya nih teman-teman semua juga masih gue nggak pede ngonten. Udahlah, ini bukan soal pede nggak pede ya teman-teman semua. Konten itu bukan soal pamer muka, cerita aja dulu karena manusia suka sama manusia. Oke, sekarang kita validasi dulu pertanyaan ini buat teman-teman yang bertanya, apakah yang kalian lakukan ini sudah benar atau belum? Yang pertama, apakah kalian punya tempat ngumpulin audiens? Udah punya belum? Kalian bikin konten di mana? Di Instagram kah, di WhatsApp kah, di email kah, komunitas kah? Di mana? Intinya kalian harus punya kolam sendiri tempat kalian mengumpulkan orang-orang yang bisa kalian jualin atau kalian tawarkan. Oke. Terus lalu apakah kalian sudah rutin bikin konten atau edukasi atau nurturing, ngarahin, ngajarin, ngasuh ya intinya teman-teman semua. Udah belum? Terus, apakah teman-teman semua udah konsisten membangun brand story yang relatable sama kalian? Kalian udah bikin cerita yang seperti apa? Kalau kalian nggak suka personal branding, jangan pakai strategi sekedar faceless. Kalau kalian tidak suka muncul, pakailah animasi. Zaman sekarang itu gampang. Saya aja bikin presentasi ini dengan menggunakan Canva. Kalau kalian mau istilahnya bikin narasi pakai Canva, Canva bisa dijadikan MP4 ya teman-teman semua. Jadi jangan sampai kalian tidak ngonten, eh jangan sampai kalian itu tidak dikenal sama audiens kalian gara-gara kalian malu, gara-gara kalian ragu, gara-gara kalian overthinking. Ya, pertanyaan berikutnya yang ini adalah krusial banget karena banyak banget di luar sana para expert yang nggak expert sih. Para expert itu mereka sadar pentingnya membangun relasi, bukan sekedar transaksi. Ingat ya, transaksi bisa terjadi di dalam proses ini. Tapi kalau mereka kecewa, mereka nggak akan balik lagi. Itu harus ditanamkan. Kalau dari 4 pertanyaan itu kalian jawabnya sudah semua atau iya semua, ya udah kalian udah on track. Kalau belum, ya itu PR kalian. Tentukan di mana kalian mau mengumpulkan audiens kalian, buat konten dari ilmu yang sudah diajarkan sama Mak Rinanti, kemudian bikinlah brand story. Nggak harus kalian muncul. Contoh di Instagram ya ada loker seram, ada apa ya, ada kok bisa, ada ngomongin uang dan banyak lagi. Dan kalian nggak usah harus expert. Saya aja ngeliat Canva bisa bikin gambar sekeren ini, seluar biasa ini, padahal saya pribadi bukan seorang yang jago seni. Kalau istilahnya berpikir simpel aja lah, ibaratnya kalau misalnya saya yang nggak punya bakat, bikin kesenian aja bisa bikin PPT seperti ini, apalagi Anda, walaupun Anda pemula, kalau misalnya Anda punya bakat, Anda pasti bisa. Udah nggak usah overthinking, di 2025 ini semuanya serba sudah ada. Mau bikin copywriting, ada yang bantu ChatGPT. Mau bikin image, ada yang bantu. Mau bikin banner, ada yang bantu. Nggak susah zaman sekarang tuh. Tinggal dari kalian mau pakai otak kalian atau enggak ya, guys. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir. Ini adalah PR buat kalian. Yuk kita latihan. Kita akan coba buat teman-teman semua. Kalau teman-teman semua nggak pakai kelas gratis, lead magnet apa yang mau kalian buat? Coba dipikirin formatnya, judulnya, bikin judul yang bikin kliknya apa, dan masalah apa yang mau kalian angkat. Format lead magnet nih apakah mau bentuknya workshop,
checklist, bonus, atau apapun. Ya intinya sesuatu yang gratis tapi punya nilai. Intinya ya teman-teman semua, ngumpulin orang itu nggak harus viral, tapi harus konsisten, harus punya nilai, dan harus punya niat untuk kenalan. Sekarang PR di materi 2 ini adalah bikin satu lead magnet kalian sendiri, nggak harus sempurna, yang penting jalan dulu. Saya akan kasih template buat kalian riset lead magnet, panduan buat kalian step by step lebih gampang bikin lead magnet pertama kalian. Sekian dari saya Madiah Gomay di materi kedua kali ini. Sampai jumpa lagi di materi ketiga. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Bye-bye. Oke.